Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Apa yang disampaikan oleh Mas Wapres satu ini, dia bicara soal tantangan masa depan, bonus demografi, itu semua yang dia ucapkan adalah omong kosong. Yang dia sampaikan itu mungkin di ruang kerjanya dan pakai teks, ya tinggal dibaca doang. Saya nggak akan bertanya soal bonus demografi, Mas, tapi pertanyaan simpel dan sederhana saya, semoga Mas Wapres berkenan untuk menjawab dan menjelaskannya. Mas Wapres ini tahu dan ngerti apa soal tantangan, yang sementara dari awal karir politiknya, itu Mas Wapres selalu dipermudah dan dilancarkan karena value dan pengaruh seorang bapak. Kalau Mas Wapres bicara soal tantangan masa depan, bonus demografi, perubahan iklim, perang dagang, ekonomi di forum terbuka, saya yakin Mas Wapres nggak akan bisa ngomong selancar itu. Coba deh sesekali Mas Wapres ini datang ke kampus-kampus, ajak para mahasiswa, mahasiswi, orang-orang dengan intelektualitas yang tinggi, daya tangkap yang baik, wawasan yang luas, ajak mereka berdiskusi dan tanya jawab mengenai Indonesia, masa depan Indonesia, Indonesia ini mau dibawa kemana, dibawa ke pemimpinannya. Kepada yang terhormat Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Indonesia yang sekarang ini, yang menyatakan bahwa kita akan mengalami bonus demografi 2030 sampai 2045, nasib Indonesia akan ditentukan. Ya benar, oke 2030, tapi Bapak dan pemerintah apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Visi dan misi Bapak ini yang akan dijalankan untuk meningkatkan SDM kita. Oke, SDM meningkat. Sekarang Bapak bagaimana caranya memanggil investor-investor luar negeri itu biar masuk ke Indonesia, biar kita selesai kuliah bisa bekerja. Kuliah tidak bisa, lapangan kerja juga nggak ada. Terus apa yang mau diharapkan? Itu yang jadi PR bagi Bapak. Bapak membanggakan film Jumbo, it's okay, tapi itu bukan pekerjaan Bapak, itu pekerjaan pihak swasta. Kualifikasi Piala Dunia itu pekerjaan dari PSSI, bukan pekerjaan pemerintah. Nah sekarang pekerjaan Bapak apa yang akan Bapak lakukan, apa tujuannya kemana? Nah ini masalahnya adalah tatanan hukum. Dari awal udah prosesnya nggak bener, jadinya nggak bener. Meyakinkan kita semua netizen bahwa sebenarnya Wapres ini tidak punya kemampuan sama sekali. Sangat tidak punya kemampuan. Kemudian itu terbukti beberapa kali ya. Dari dialog-dialog dialog, kemudian kosong ketika LPG, ketika banjir. Bahkan ketika dia katanya memberikan materi di Amin. Ya, yang retret kepala daerah. Betul. Itu kan videonya kan juga sempat muncul. Ya kan? Saya pikir videonya itu kan kita setidaknya bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi coba kita perhatikan Pak video. Di video itu dia hanya kelihatannya membolak-balik kertas saja. Gitu. Kemudian ngomong yang sama sekali tidak kedengaran, sudah nggak kedengaran suaranya, ditimpa dengan didubbing istilahnya. Audio yang ya nggak ada hubungannya audionya itu. Gitu. Teman-teman sekalian, katanya ada yang bikin video di like 1,8 ribu, di dislike 18 ribu. Gak tahu sih sekarang. Tapi jelas gini ya, rakyat Indonesia tuh nggak takut tentang bonus demografi, serius deh. Kenapa? Karena ya Indonesia itu memang dari dulu memang salah satu potensi adalah demografi, memang itu. Dan kita nggak ada pernah takut. Generasi muda nggak takut tantangan, nggak pernah khawatir tentang masa depan. Gen Z itu nggak usah diajarin khawatir tentang masa depan. Orang Gen Z itu ya paling ngawur. Dia tuh nggak, jangankan masa depan, masa sekarang aja dia juga nggak peduli. Jadi artinya gini, rakyat Indonesia, terkhusus Gen Z ya, anak-anak baru, setauku mereka lebih siap untuk menghadapi apapun dibandingkan aku misalnya sebagai gen milenial. Karena orang Indonesia tuh hebatnya adalah apa? Hebatnya orang Indonesia adalah mereka sudah biasa untuk nggak diurus. Maka diurus itu malah jadi bahaya, malah jadi merepotkan, bukan ngurus, malah merepotkan mereka. Nggak kayak orang Jepang. Orang Jepang tuh udah biasa diurus, maka kalau pemerintahannya nggak ngurus, mereka mungkin bisa mati, mereka mungkin khawatir. Tapi kita apa sih yang dikhawatirin? Nggak ada yang khawatir. Yang dikhawatirkan oleh pemuda-pemuda Indonesia itu adalah orang-orang yang mungkin yang didislike tadi, itu masalahnya. Jadi kita tuh yakin dengan masa depan, yang kita nggak yakin tuh lu. Jadi paham gak sih maksudnya? Jadi aku tuh sangat optimis dengan masa depan. Aku secara pribadi aja lah, gak usah orang lain ya. Aku sangat optimis dengan masa depan. Dan optimisku itu mulai bermasalah ketika ada orang-orang yang gak layak dan gak tahu diri tapi minta jabatan. Itu aja sih sebenarnya. Ya udahlah. Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya baru saja menyaksikan tayangan TikTok dari seorang petinggi di Republik ini, anak dari seorang mantan petinggi di Republik ini. TikTok yang menyebut nama beliau sendiri, yang menyampaikan salah satu semacam motivasi kepada khususnya anak-anak muda dalam rangka menghadapi masa depan agar tidak ada rasa takut dan sebagainya gitu ya.
Nah, Anda kenal siapa kira-kira beliau? Benar, itu TikToknya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, yang nama TikToknya dinamai dengan nama beliau sendiri, yaitu TikTok Gibran Rakabuming Raka, tanpa ada embel-embel jabatan beliau sebagai Wakil Presiden. Bagi saya ada dua hal yang menarik dari sini. Pertama tentu karena pidato ini disampaikan melalui tayangan TikTok saja, sepertinya direkam khusus untuk itu lalu ditayangkan gitu ya. Nah tentu jadi pertanyaannya, kenapa isi materi dan substansi dari TikTok ini tidak disampaikan dalam sebuah forum yang didengar secara langsung dalam bentuk offline gitu ya, dengan banyak sekali orang, yang kalau itu direkam dan setelah direkam mungkin bisa ditayangkan ulang ya di TikTok dari saudara Gibran sendiri gitu ya. Tapi ini seperti direkam lalu ditayangkan begitu saja gitu ya. Dan yang kedua adalah seperti tidak ada momentum. Kan kita tahu bahwa saat ini misalnya bukanlah hari anak muda gitu ya, bukan hari buruh gitu ya, bukan hari apalah dan sebagainya gitu ya, tapi kok ditayangkan pada hari yang kelihatan tidak ada momentumnya dan pidatonya itu. Dan oleh karena itulah ini menjadi semacam pertanyaan, apakah tayangan ini memberi tanda dari makin makin kurang dilibatkannya saudara Gibran di dalam hal-hal yang berhubungan dengan cara kenegaraan, khususnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan strategis di dalam negara atau di dalam pemerintahan gitu ya. Karena juga selain dari TikTok ini, akhir-akhir ini kita juga tidak melihat aktivitas yang luar biasa dari saudara Gibran sebagai wakil presiden, kecuali ya seperti yang Anda sudah tahu ya, aktivitasnya berhubungan dengan ya kunjungan ke sekolah ya kan, membagi skincare ya dan sebagainya itu. Tapi belum terlihat satu gagasan bagaimana beliau sendiri bersiap menghadapi situasi yang kita alami saat ini gitu ya. Dan mungkin karena itulah ya tayangan TikTok ini disampaikan, karena pertama untuk menyampaikan bahwa sebenarnya beliau punya gagasan gitu. Yang kedua juga beliau punya pandangan terhadap situasi yang berkembang saat ini gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal isinya sendiri ya, substansi dari tayangan TikTok ini sendiri. Saya banyak sekali sebetulnya yang dapat kita pelajari dari tayangan itu, tapi saya mengambil satu satu pernyataan gitu yang menyebut bahwa anak-anak muda itu ya adalah tidak takut menghadapi tantangan karena mereka adalah petarung tangguh gitu. Bagi saya itu menarik ya kata petarung tangguh itu gitu. Tentu banyak sekali ya anak-anak muda di Indonesia itu yang benar-benar petarung tangguh. Nah persoalannya adalah apa sih yang mau kita sebut dengan petarung tangguh itu gitu.